Barcelona harus bayar bonus Dani Olmo, meski masih tersangkut keuangan. Barcelona kini menghadapi risiko keuangan besar terkait bonus Dani Olmo. La Liga menolak pendaftarannya paruh kedua musim, namun jika Olmo mengakhiri kontrak secara gratis pada Januari, Blaugrana tetap wajib membayar gaji hingga 2030 serta bonus sesuai kesepakatan awal. Kegagalan registrasi Olmo akan memaksa klub membayar total gaji sekitar 48 juta euro dan melunasi kewajiban transfer ke RB Leipzig sebesar 47 juta euro. Meski pemain sudah tidak terdaftar sebagai bagian skuad di La Liga, Belgian AS melaporkan kerugian menumpuk dapat mencapai lebih dari 260 juta euro, sekitar 4,4 triliun rupiah. Jika situasi belum terselesaikan setelah Januari, meliputi gaji, nilai transfer, kehilangan nilai pasar, dan pendapatan VP yang tak tercapai. Presiden John Laporta dan manajemen Barca telah mengajukan banding hukum dan menjual kotak nilai Spotify Camp Nou senilai 100 juta euro sebagai solusi fiskal. Namun, keterlambatan verifikasi oleh La Liga dan regulasi FFP memaksa pencarian alternatif untuk menyelamatkan klub. Chelsea inkar Marca Sadovlik tegaskan masih andalkan gelandang muda ini. Chelsea dikabarkan tertarik merekrut gelandang Barcelona Marca Sado dengan nilai sekitar 40 juta euro. Namun Hansi Flick menegaskan bahwa pemain berusia 21 tahun itu masih masuk rencana utama di Camp Nou dan tidak ada rencana menjualnya saat ini. Casado menjalani musim impresif dengan 36 penampilan, mencetak 1 gol dan 6 assist. Ia jadi pilihan starter di paruh pertama musim ini dan sempat diandalkan Flick meski kemudian tergeser oleh kebugaran Frenkie de Jong. Sayangnya, Casado mengalami cedera lutut pada pertengahan Maret hingga akhir musim. Setelah terjatuh saat duel dengan Antoine Griezmann, ia diperkirakan menepi selama 2 bulan akibat robekan ligamen, dan Barca sedang menanti hasil pemeriksaan lanjutan. Meski sempat ada minat dari Chelsea dan kabar peluang ke Manchester United, Barcelona menolak pendekatan Januari lalu dan baru menandatangani kontrak hingga ke 2028. Klub masih berminat menjaga sang gelandang sebagai aset masa depan. Arsenal tunda kontak dengan Rodrigo usai Premier League hentikan negosiasi. Seiring dibukanya bursa transfer musim panas, klub-klub Premier League memutuskan menunda komunikasi terkait Rodrigo Goes dari Real Madrid. Arsenal, yang dianggap satu-satunya opsi untuk gelandang bermain di Liga Champions, memilih menepi sambil menunggu kejelasan dari Xabi Alonso dan penyesuaian nilai transfer sebesar 90 juta euro. Performa Rodrigo di Piala Dunia antar klub dinilai kurang memuaskan di bawah asuhan Alonso, meski sang pelatih menegaskan bahwa Rodrigo adalah pemain spesial dan tetap dibutuhkan. Masa depan sang winger di skuad utama kini tergantung pada kondisi fisik dan sikap baru di kompetisi berikutnya. Meski sempat dilaporkan Real Madrid menurunkan harga menjadi 77 juta pound, Paro Arsenal menganggap bandrol tetap terlalu tinggi. Faktor gaji tinggi juga jadi penghambat karena Rodrigo disebut meminta upah di atas 250.000 pound per minggu. Jadi batu sandungan terakhir. Saat ini, Arsenal memilih menunggu perkembangan lebih dulu. Apakah Alonso membuka jalan? Atau Madrid merelakan harga? Gabriel Magalhaes bahkan menyebut Rodrigo sebagai fenomena. Namun sejauh ini klub lebih realistis. Dan tampaknya pembicaraan terkait Rodrigo akan mundur ke paragraf akhir bursa transfer. Inter Milan siapkan Aslani demi perkuat gelandang tengah. Inter Milan mempertimbangkan melepas Christian Aslani untuk membuka ruang finansial dan skuad agar dapat merekrut gelandang Atalanta Ederson. Aslani bisa dijadikan aset tukar atau dilepas karena manajemen ingin memperkuat lini tengah di musim panas mendatang. Aslani dikabarkan memiliki nilai pasar sekitar 30 juta euro jika dijual. Ia kini menjadi pilihan kedua setelah Calhanoglu membuat posisinya rentan. Inter berpotensi menggunakan dana dari penjualan ini untuk membiayai transfer Ederson. Ederson, gelandang Brasil berumur 25 tahun, diminati klub seperti Manchester City dan Juventus. City bahkan siap menawar hingga 70 juta euro. Tapi Inter yakin bisa menyaingi dengan kekuatan tawar dari hasil penjualan Aslani. Kini Inter menunggu pembaharuan skuad besar setelah Olimpiade antar klub. Penjualan Aslani dan dana tambahan dari lomba proyek klub akan sangat penting. Jika berhasil, Ederson diharapkan memperkuat lini tengah dan menambah pilihan taktis Christian Chifu musim depan. Liverpool tolak tawaran Bayern Munich untuk Luis Diaz.
Liverpool secara resmi menolak pendekatan Bayern Munich yang ingin merekrut Luis Diaz. Direktur olahraga Bayern, Max Eberl, diberitahu bahwa pemain asal Kolombia berusia 28 tahun itu tidak untuk dijual. Dan negosiasi dihentikan segera setelah penawaran diajukan secara langsung oleh pihak klub. Ini merupakan kali kedua Liverpool menolak pendekatan besar untuk Diaz musim panas ini. Setelah sebelumnya menolak tawaran dari Barcelona, klub menegaskan bahwa Diaz adalah bagian penting dalam proyek jangka panjang bersama Arne Slot dan akan tetap dipertahankan hingga kontraknya berakhir 2027. Luis Diaz juga menyatakan bahwa ia bahagia bertahan di Anfield. Musim lalu, ia mencetak 17 gol dan 8 assist di semua kompetisi, menjadikannya salah satu pemain paling produktif. Kontribusinya dianggap vital dalam kesuksesan Liverpool menjuarai Liga Primer Inggris musim lalu. Meski diminati klub lain seperti Al Nassr, Liverpool tidak ingin kehilangan pemain kunci. Klub hanya akan mempertimbangkan jika ada tawaran sangat besar. Sikap ini dipuji para pendukung karena menunjukkan komitmen kuat, mempertahankan kekuatan inti skuad demi meraih trofi lebih banyak. Fabrizio Romano bantah sudah ada kesepakatan Arsenal dengan Victor Gyökeres. Jurnalis Fabrizio Romano membantah rumor yang menyebut Arsenal telah mencapai kesepakatan dengan Victor Gyökeres. Ia menyatakan bahwa pembicaraan antara klub dan pemain masih di tahap awal dan belum ada keputusan final, sehingga klaim kontrak 5 tahun atau klausul terlampaui masih belum benar. Romano mengklarifikasi bahwa cuma agen Hasan Cetinkaya yang berkaitan langsung dengan transfer Gyökeres. Ia menegaskan bahwa kabar soal keterlibatan Jorge Mendes tidak benar dan Arsenal tetap jadi pilihan utama bagi sang striker. Meski negosiasi belum mencapai tahap lanjutan. Mengenai harga, Romano menyebut Sporting bersedia melepas Gyökeres di kisaran 65 hingga 70 juta euro, jauh di bawah klausul rilis hingga 100 juta euro. Namun perbedaan persepsi soal nilai ini masih menghambat percepatan kesepakatan. Romano juga memperingatkan bahwa Manchester United tetap dalam persaingan. Mereka kembali menghubungi agen sang striker setelah tertinggal soal royalti Eropa. Jadi, meski Arsenal dianggap favorit oleh pemain, transfer Gyökeres belum pasti dan masih bisa berubah arah.